Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tutor Praktikum IPA di SD, saya Nafidatul Aisyah dengan NIM 86000661 program studi PGSD dalam jabatan. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum bimbingan, yaitu kegiatan praktikum 1 mengenai cahaya. Nah, pada eksperimen ini kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya. Untuk alat dan bahannya, yang pertama kita sediakan kertas putih atau layar, kemudian celah cahaya, kertas yang sudah saya buat lingkaran atau bolongi, kemudian ada cermin datar, cermin cekung, lilin, korek api, garis busur, dan garis ukuran 50 cm. Selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Oke, baik, sebelum kita ke video prakteknya, kita bahas dulu apa itu cahaya. Nah, cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 3000 km per detik di ruang hampa. Kemudian sifat-sifat cahaya yaitu dia merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan ketika cahaya dihalangi akan terbentuk cahaya. Dimaksud dengan cahaya merambat lurus itu, cahaya memiliki sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Artinya, jalur cahaya tidak berbelok atau melengkung selama tidak ada halangan. Kalau cahaya dapat dipantulkan itu, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan tertentu, seperti cermin. Hukum pantulan cahaya menyatakan sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, cahaya juga bisa menembus benda bening. Cahaya itu memiliki kemampuan untuk menembus benda bening atau transparan, yaitu benda yang memungkinkan sebagian besar cahaya melewatinya. Contoh, benda bening meliputi kaca, air, dan plastik transparan. Kemudian cahaya juga dapat dibiaskan. Nah, pembiasan adalah perubahan arah cahaya ketika cahaya melewati dua medium berbeda dengan kerapatan optik yang berbeda pula, seperti dari udara ke air atau dari kaca ke udara. Kemudian cahaya dapat diuraikan itu maksudnya melalui proses dispersi, yaitu proses pemisahan cahaya putih menjadi spektrum warna-warna penyusunnya, seperti warna-warna pelangi. Dan yang terakhir, cahaya dihalangi membentuk cahaya. Nah, ketika cahaya merambat lurus dan terhalang oleh suatu benda, cahaya tidak dapat melewati benda tersebut. Akibatnya terbentuk bayangan di area di belakang benda yang terkena cahaya tersebut. Langkah pertama, saya akan melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar, cermin cembung maupun cermin cekung. Kemudian saya nyalakan senter. Cahaya senter itu menembus celah cahaya dan kita lihat tidak ada pemantulan cahaya, sehingga tidak menghasilkan sudut pantulan cahaya. Langkah yang kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini, senter dengan celah cahaya berjarak 10 cm, sedangkan jarak celah cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita dapat melihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar, sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Langkah
Langkah yang ketiga, kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datang besarnya 90, maka R atau sudut pantul juga sama 90 derajat. Ketika I atau sudut datang 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Kemudian saya meletakkan benda menggunakan lilin. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilin, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga pun ikut menjauh. Untuk penjelasan mengenai lensa cembung dan lensa cekung akan dijelaskan pada kegiatan praktikum yang kedua. Cukup sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.